Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabus Shiyam dari matan Zadil Mustaqni'. Dan sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab tentang pembatal-pembatal puasa. Qala al-muallif Al-Allamah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullahu taala, bab ma yufsiru shauma, perkara yang membatalkan puasa. Wa yujibul kaffarata, dan mewajibkan kaffarah. Man akala, barang siapa makan, au syariba, atau minum, au ista'ata, atau memasukkan makanan atau minuman melalui hidung. Memasukkan makanan atau minuman melalui hidung. Awih taqona, atau disuntik. Au iktahala, atau bercelak menggunakan celak mata. Bima yasilu ila halqihi, dengan apa yang sampai kepada tenggorokannya. Dengan apa yang sampai kepada tenggorokannya. Au adkhala, atau memasukkan, ila jaufihi, ke dalam perutnya, syai'an, sesuatu, min ayyi maudhi'in kana, dari tempat mana saja. Ghairu ihlilihi, selain saluran kencingnya. Awistaqa'a, atau menyengaja muntah. Awistamna, atau menyengaja mengeluarkan mani. Au basyara, atau bercumbu, fa'amna, lalu mengeluarkan mani. Au amza, atau mengeluarkan madhi. Au karraran nadhara, atau melihat berulang-ulang.
atau melihat berulang-ulang. Fa anzala, sehingga mengeluarkan mani. Sehingga mengeluarkan mani. Au hajama, atau membekam. Au ihtajama, atau dibekam. Wa dhahara damun, dan keluar darah. Amidan, dengan sengaja. Dzakiron, dalam keadaan ingat. Dalam keadaan ingat. Li saumihi, tentang puasanya. Fasada, maka batal puasanya. Fasada, maka batal puasanya. La nasiyan, bukan dalam keadaan lupa. Au mukrohan, atau dipaksa. Au tara ila halqihi, atau terbang ke tenggorokannya. Atau terbang ke tenggorokannya. Dzubabun, lalat. Au gubarun, atau debu. Au fakkaro, atau memikirkan. Fa anzala, lalu turun mani. Au ihtalama, atau bermimpi, atau mimpi basah. Atau mimpi basah. Au asbaha fihi, atau terdapat pada mulutnya. To'amun, makanan. To'amun, makanan. Falafadhahu, lalu dia apa bahasanya? Nah gitu. Apa? Kalau bahasa Sunda diciduhkeun. Apa bahasa Indonesia? Meludahkannya. Nah, udah meludahkannya. Falafadhahu, lalu dia meludahkannya. Au igtasala, atau mandi. Au tamadmadha, atau berkumur-kumur. Au istansyaqa, atau menghirup air. Au zada 'ala tsalati, atau lebih dari 3. Lebih dari 3 kali. Au balagha, atau terlalu dalam. Fadakhalal ma'u, sehingga air masuk halqahu, tenggorokannya. Lam yafsud, maka tidak batal puasanya.
Waman akala, dan barang siapa makan, dan barang siapa makan syakkan, dalam keadaan ragu, fi tulu'il fajri, tentang terbitnya fajar, tentang terbitnya fajar, sahha saumuhu, maka sah puasanya, maka sah puasanya. La, bukan in akala, apabila makan, apabila makan syakkan, dalam keadaan ragu, fi ghurubi syamsi, fi ghurubi syamsi, tentang terbenamnya matahari, au mu'taqidan, atau meyakini, annahu lailun, bahwasanya sudah malam, bahwasanya sudah malam, fabana, tapi ternyata naharon, masih siang. Ya, para asatidzah dan para santri yang saya hormati dan jamaah sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mempelajari syarat-syarat sahnya puasa, kemudian syarat-syarat wajibnya puasa, kemudian orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan diawali dengan pembahasan sebab wajibnya saum Ramadan. Nah, di sana masih ada perkara yang wajib selain syarat sah, wajib untuk terpenuhi dalam puasa, bahkan dalam seluruh perkara, yaitu rukun. Nah, ini rukun puasa belum dibahas tadi. Maka rukun puasa ini bersambung dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena perkara yang membatalkan puasa pada intinya adalah terlanggarnya rukun-rukun puasa, di samping terlanggarnya syarat-syarat sah puasa. Rukun puasa yang pertama adalah meninggalkan makan. Yang kedua, meninggalkan minum. Yang ketiga, meninggalkan hubungan badan. Yang keempat, meninggalkan perkara-perkara lainnya yang membatalkan puasa. Yang keempat, meninggalkan perkara-perkara lainnya yang membatalkan puasa. Ini supaya gampang dihafal ya. Syarat wajib ada berapa tadi? 4. Islam, kemudian balik, berakal, mampu. Syarat sahnya juga 4 tadi. Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian niat. Nah, rukunnya juga 4. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan badan, meninggalkan perkara-perkara lainnya yang membatalkan puasa. Maka
batalnya puasa yang paling pokok adalah dengan sebab melanggar rukun-rukun puasa. Sehingga di sini al-muallif kemudian menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan, man akala. Yang kedua minum. Yang ketiga adalah as-su'ud. As-su'utu, yaitu memasukkan makanan atau minuman melalui hidung. Apa namanya? Ada ini. Kalau di rumah sakit apa? NGT atau apa namanya? Dimasukkan ke hidung nih. Dulu pernah anak saya Ahmad lewat hidung. Ya. Yeah. Itu namanya as-su'utu. Sin ain waw ta. Dan as-su'ut itu masuk kepada makan dan minum ya. Karena yang dimasukkan adalah makanan atau minuman. Ini tiga. Kemudian yang keempat al-ihtiqanu atau al-huknatu, yaitu disuntik. Disuntik. Yang keempat. Kemudian yang kelima, yang keempat disuntik sama dengan makan atau minum karena ada yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang kelima menggunakan celak di mata. Apabila si celaknya kemudian meresap ke dalam mata sampai terasa di tenggorokan. Karena kalau sudah sampai tenggorokan itu biasanya apa? Masuk ke mana? Ke perut kita. Maka yang kelima adanya celak mata yang kemudian meresap ke tenggorokan yang kemudian nanti akan berlanjut ke mana? Ke dalam perut kita. Ini pun masuk golongan apa? Makan atau minum. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam perut dari tempat mana saja ya, mau dari telinga, dari hidung, kalau dari mulut jelas tadi makan minum, atau melalui saluran urat ya, atau melalui dubur dan sebagainya. Dari lubang mana saja atau dari tempat mana saja masuk dalam perut kita, maka itu akan membatalkan puasa kita, karena itu semakna dengan makan atau minum. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin di sini mencontohkan falau anna insanan, halaman 18. Falau anna insanan adkhala mindharan. Kalau ada seorang yang memasukkan mindhar. Mindhar itu semacam kamera yang dimasukkan ke dalam perut kita untuk kemudian dilihat di komputernya. Dimasukkan ke dalam maidah, ke dalam lambungnya. Hatta wasala ilaiha, sampai masuk ke dalam lambungnya. Fa innahu yakunu bidzalika muftiran, maka itu telah membatalkan puasanya. Ya. Dikecualikan sesuatu yang dimasukkan tersebut itu melalui ihlil. Ihlil itu saluran kencing. Ya, kenapa? Karena saluran ini saluran pengeluaran, bukan saluran pemasukan. Ini ada berapa ini? 6 atau 7 ini? Makan, minum, memasukkan makanan atau minuman melalui hidung, disuntik, menggunakan celak yang terasa sampai ke mana?
ke tenggorokan ini 5, kemudian 1 memasukkan sesuatu ke dalam perut 6 ya. Di mana yang 4 ini disamakan dengan makna makan atau minum karena sama-sama masuk ke dalam perut kita. Jadi pada intinya itu 2 ya, makan dan minum atau yang semisal dengannya. Kemudian perkara yang ke-7, au istaqa'a, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u fala syai'a 'alaihi wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sendirinya, tidak ada kesengajaan, tiba-tiba muntah keluar dengan sendirinya, maka tidak ada apa-apa atas dia. Maksudnya sah puasanya, tidak batal, sehingga dia tidak harus mengqadha puasanya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang menyengaja muntah, pokoknya melihat sesuatu yang menjijikan terus dilihat sampai akhirnya dia muntah, berarti itu muntahnya disengaja. Fa alaihil qada'u, maka wajib atasnya untuk mengqadha, berarti puasanya apa? Batal. Dan ini sepakat madhab yang 4 ya, bahwa menyengaja muntah ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak menyengaja muntah, muntahnya keluar dengan sendirinya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, au istamna, atau mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini yang keberapa? Ke-8. Ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan berbagai cara supaya keluar maninya. Jadi dia menyengaja untuk mengeluarkan mani. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman tentang keistimewaan puasa, ya, kullu amali ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa sauma, kecuali saum. Kemudian di penghujung hadis sambil mengatakan, itu adalah firman Allah Ta'ala, fa innahu yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, maka sungguhnya dia yang berpuasa ini meninggalkan makannya, juga meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah Ta'ala. Jadi puasa itu meninggalkan syahwat. Nah, syahwat ini sepakat para ulama, syahwat itu berkaitan dengan air mani, antara berhubungan badan atau mengeluarkannya dengan sengaja, maka semuanya adalah syahwat. Sehingga dalil bahwa mengeluarkan air mani dengan sengaja itu membatalkan puasa, dalilnya tadi bahwa orang puasa itu mestinya dia meninggalkan syahwatnya, dan meninggalkan syahwat itu mencakup meninggalkan hubungan badan dan meninggalkan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keberapa tadi ini? Ke-8. Au basyara, atau dia bercumbu, fa'amna, lalu mengeluarkan air mani. Nah, ini masuk yang ke-8 tadi, karena masih berkaitan dengan keluar air mani. Di antara sebab sengaja keluar air mani, dia bercumbu. Nah, bercumbu ini mengundang syahwat, mengundang birahi, sehingga keluarlah air maninya. Nah, keluar air maninya ini adalah sengaja. Au amdza, ini berarti yang keberapa? Ke-9. Ya, tadi bercumbu sehingga keluar air mani, kita masukkan ke keluar air mani. Kalau bercumbu saja tidak sampai keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa.
Yang kesembilan, au amda, atau mengeluarkan madhi. Nah, mengeluarkan madhi, sebagian ulama berpendapat ya membatalkan puasa seperti dalam madhab ini. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat keluar madhi tidak membatalkan puasa. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Beliau mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat, halaman 19. Menurut madhab, fal madhab anahu yuftir. Menurut madhab Hambali itu membatalkan. Wala dalil lahu sahihun. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya. Was-sawabu, ini pendapat yang kedua, annahu idza bashara fa amda aw istamna fa amda annahu la yafsudu shaumuhu. Apabila dia bercumbu kemudian keluar madhi, atau dia menyengaja untuk mengeluarkan air mani tapi yang keluar malah cuma madhi saja, maninya enggak keluar, maka tidak batal puasanya. Ya. Ini yang kesembilan, dan yang lebih kuat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Kemudian au karraran nadhara, atau dia melihat berulang-ulang, fa anzala, sehingga mengeluarkan mani. Maka ini sama dengan apa? Menyengaja keluar air mani. Jadi keluar air mani dengan sengaja, dengan cara apapun yang itu adalah mengundang birahi, kemudian keluar mani, ini membatalkan puasa. Dalilnya tadi ya, bahwa orang puasa meninggalkan syahwat, dan keluar mani termasuk syahwat apabila apa? Disengaja. Adapun madhi, kenapa tidak membatalkan dalam pendapat yang tadi dikuatkan oleh Syekh di sini, oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Ya karena madhi beda dengan mani. Secara proses keluarnya, kalau mani itu dibarengi dengan syahwat, keluarnya itu diikuti dengan syahwat, didorong oleh syahwat dan keluarnya diiringi dengan syahwat, itu mani. Tapi kalau madhi itu keluarnya tanpa syahwat, pendorongnya memang syahwat tapi keluarnya tidak dengan syahwat. Jadi beda ya, pada proses keluarnya itu tidak diikuti dengan syahwat. Sementara hadisnya tadi bahwa orang yang puasa itu meninggalkan syahwat, sementara keluar madhi itu tidak dibarengi dengan syahwat. Nah, ini alasan yang mengatakan bahwa keluar madhi tidak membatalkan puasa. Adapun yang berpendapat keluar madhi membatalkan puasa, ya karena melihat apa? Pendorongnya, bahwa antara mani dengan madhi pendorongnya sama, apa? Ada dorongan syahwat. Kemudian yang keberapa sekarang? Ke-10 ya. Au hajama au ihtajama. Bekam ya. Baik yang membekamnya maupun yang dibekamnya. Iya, berbekam, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Di dalam mazhab ini dikatakan itu membatalkan puasa. Wa dhahara damun, apabila keluar darahnya. Ya, berbekam pada zaman dulu itu dengan sedotan mulut, menggunakan tanduk ya. Disedot dengan mulut. Maka yang membekam kemungkinan si darah yang disedotnya ada yang masuk ke mulutnya, bahkan masuk ke tenggorokannya. Itu yang membekam. Sehingga kalau lihat kepada ini jelas alasannya. Membekam, orang yang membekam pada zaman dulu itu batal puasanya karena apa? Adanya darah yang kemudian tertelan oleh dia. Kemungkinannya begitu. Tapi untuk zaman sekarang
Ini berbekam menggunakan alat yang lain ya. Sekarang kan kebanyakannya pakai apa? Pompa ya. Jadi nggak menggunakan mulut tapi pakai pompa. Maka bagaimana membekam ini membatalkan orang yang puasa? Kalau dilihat kepada alasan mungkin ada darah yang tertelan. Kalau menggunakan pompa, maka tidak mungkin ada darah yang tertelan dari pekerjaan membekam ini. Sehingga kembalinya kepada hadis Nabi SAW, aftarul hajimu wal mahjum, bahwa orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal puasanya. Kemudian mereka mengatakan di sini tidak ada alasan yang dipahami, pokoknya berdasarkan nas saja. Berarti ini urusannya apa? Ta'abbudi. Tidak ada alasan yang dipahami. Sehingga mau membekamnya ada yang kesedot ke mulutnya, atau membekamnya menggunakan pompa sehingga dipastikan nggak ada yang masuk ke mulut si pembekam ini, maka sama saja membatalkan. Kalau kembali kepada hadis tadi tanpa melihat kepada illah atau alasan yang terkandung dalam hadis tadi. Nah sekarang bagaimana yang dibekam? Yang dibekam, maka ada dua peninjauan juga ya. Yang pertama bahwa orang yang dibekam ini batal karena bekam ini akan melemahkan dia, sehingga puasanya apa? Menjadi batal. Gara-gara dia menjadi lemah fisiknya, diambil darahnya. Maka berarti kalau orang yang dibekam ini nggak lemah fisiknya, malah jadi apa? Segar fisiknya. Paham ini? Nggak menjadi lemah fisiknya, tapi menjadi apa? Segar fisiknya. Maka ini tidak membatalkan puasanya kalau melihat kepada alasan ini. Dan ternyata orang yang dibekam banyak yang tidak menjadi lemah badannya, bahkan menjadi segar badannya. Sehingga kemudian pandangan yang kedua mengatakan batalnya bukan karena alasan yang logis, tapi kembali kepada nas, bahwa Nabi mengatakan orang yang dibekam batal puasanya. Mau lemah atau tidak lemah badannya batal. Alasannya apa? Alasannya hadis saja, nggak ada alasan yang secara akal, secara logika. Paham ini? Jadi ada dua pandangan mengenai batalnya orang yang membekam dan yang dibekam. Ini mazhab pertama yang mengatakan bahwa membekam dan yang dibekam batal puasanya. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua, bahwa membekam dan dibekam ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali kalau membekamnya disedot kemudian ada darah yang tertelan oleh dia, maka itu nanti pembatal puasanya masuk kepada apa? Semacam makan atau minum, karena ada yang masuk ke perutnya. Ya, jadi pendapat yang kedua bahwa membekam dan yang dibekam ini tidak batal puasanya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi berbekam, berarti Nabi yang dibekam. Nabi dibekam wa huwa shaimun dalam keadaan apa? Puasa. Wa huwa shaimun dalam keadaan puasa. Nah, kalau dibekam ini batal, maka Nabi tidak akan dibekam. Ya nunggu malam saja nanti. Nunggu setelah buka puasa baru dibekam. Kalau seandainya berbekam membatalkan puasa. Nah, perbuatan Nabi berbekam menunjukkan apa? Bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Ini yang dibekamnya. Lalu bagaimana yang membekamnya? Nah, kalau ternyata yang membekamnya tetap batal, yang tidak batal itu yang dibekam saja, adapun yang membekam ini batal,
maka tentu Nabi tidak akan melakukannya. Tidak akan nyuruh orang untuk apa? Membekam beliau. Sebab kalau Nabi menyuruh orang membekam beliau, konsekuensinya yang disuruh nanti batal puasanya. Dan Nabi tidak mungkin melakukan itu, karena itu mendatangkan bahaya bagi orang lain. Selamat dirinya, tapi orang lain apa? Bahaya. Jadi ada dua mazhab di sini. Ya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa membekam dan dibekam ini tidak membatalkan puasa, ini madhab kebanyakan ulama, madhab mayoritas ulama. Sehingga yang berpendapat bahwa yang membekam dan yang dibekam tidak batal puasanya, kemudian mentakwil hadis aftarul hajim wal mahjum, bahwa orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Itu kemudian mereka memahami hadis tersebut untuk yang membekam batal kalau ada darah yang apa? Yang tertelan oleh dia. Dan yang dibekam menjadi batal puasanya apabila bekam tersebut kemudian melemahkan badannya sehingga akhirnya dia berbuka puasa. Jadi yang dibekam ini bi'tibari al-ma'al. Batalnya itu dilihat dari sisi kesudahannya. Bahwa sesudah dibekam nantinya dia akan lemah fisiknya sehingga dia tidak kuat puasa, maka akhirnya dia membatalkan puasanya. Jadi bukan dibekamnya itu yang membatalkan puasa, tapi hasilnya itu, akibatnya itu, di mana dia nanti akan membatalkan puasanya bukan karena bekamnya, tapi karena fisiknya menjadi apa? Menjadi lemah. Kemudian yang sudah ya. Jadi berapa semuanya? 10 ya. Tinggal satu lagi belum disebutkan di sini, tapi nanti akan disebutkan dalam pasal tersendiri, yaitu berhubungan badan. Kalau mengeluarkan mani saja tanpa berhubungan badan itu membatalkan puasa, maka terlebih lagi apa? Berhubungan badan. Karena itu adalah ya benar-benar syahwat. Baik berhubungan badan yang mengeluarkan mani maupun berhubungan badan yang tidak mengeluarkan mani, maka itu sama-sama membatalkan puasanya. Maka dengan berhubungan badan menjadi berapa? 11 ya. Tapi dari 11 ini tadi ya dikurangi apa? Mengeluarkan madhi. Nah, tinggal 10. Kemudian dikurangi apa? Membekam dan yang dibekam. Nah, tinggal berapa? 9 ya. Tadi 11 itu dipisahkan membekam dan yang dibekam atau disatukan? Disatukan. Nah, berarti tinggal 9 ya. Kemudian tentang disuntik tadi dikatakan membatalkan puasa ya. Maka di dalam syarahnya dikatakan bahwa disuntik itu ada 2 macam. Pertama, ada suntikan yang berfungsi seperti makan dan minum, yaitu suntikan yang masuk ke dalam lambung kita seperti infusan. Maka ini sepakat membatalkan puasa. Yang kedua, suntikan yang tidak berfungsi makan dan minum. Umpamanya suntikan pereda apa? Untuk meredakan saraf umpamanya. Jadi nggak sampai ke lambung. Maka ini ikhtilaf para ulama. Kebanyakan mengatakan itu membatalkan puasa dan sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa, sebab ini tidak masuk kategori makan dan minum. Ya. Nah, ini pembatal puasa. Kemudian al-mu'allif mengatakan bahwa perkara-perkara yang disebutkan tadi, yang 11 tadi, itu membatalkan puasa apabila dilakukan dengan 2 syarat. Pertama, amidan, sengaja. Jadi melakukannya sengaja.
Makan sengaja, minum sengaja, masukkan ke hidung untuk makan, minum sengaja, mengeluarkan mani sengaja, ya, muntah sengaja, berbekam sengaja, dibekam juga sengaja, hubungan badan juga sengaja. Kemudian syarat yang kedua, zakiron, dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Maka barulah itu membatalkan puasa. Jadi 11 perkara tadi membatalkan puasa apabila dilakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan apa? Ingat bahwa dia sedang puasa. Lalu bagaimana kalau 2 syarat tadi tidak terpenuhi? Maka beliau mengatakan la nasiyan au mukrohan, bukan dalam keadaan lupa atau dipaksa. Lupa ini kebalikan ingat, dipaksa ini kebalikan sengaja. Maka orang yang melakukan 11 perkara tadi sampai kepada perkara hubungan badan, apabila terjadi dalam keadaan dipaksa, berarti tidak sengaja, atau dalam keadaan lupa, berarti tidak ingat sedang puasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa sedangkan dia sedang puasa, maka lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasa berarti apa? Puasanya tidak batal. Karena sungguhnya Allah sedang memberi makan dan memberi minum kepada dia. Jadi pembatal puasa tadi kalau terjadi dengan sebab lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Di sana ada pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, bahwa dalam keadaan lupa pun batal puasanya. Kalau makan lupa tetap batal puasanya. Ini pendapat yang kedua. Tapi Allahu alam, pendapat yang lebih kuat pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama sebagaimana disebutkan di sini, bahwa kalau dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa, atau dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan dipaksa. Ya, karena orang yang dipaksa itu terampuni kesalahannya. Rufi'al qalamu an salatin, diangkat pena dari 3 orang. Dan diantaranya adalah fi mastukrihu alaihi, diangkat penanya, dia tidak disalahkan, dia tidak menjadi dosa ketika melakukan kesalahan. Fi mastukrihu alaihi, dalam perkara yang dia dipaksa oleh orang lain melakukannya. Kemudian juga tidak membatalkan puasanya autara ila halqihi zubabun, adanya lalat yang masuk ke tenggorokannya. Bukan dia menyengaja nangkap lalat terus dimasukkan, tapi mungkin dia lagi apa? Lagi nguap ya, terus ada lalat masuk ya. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Atau ada debu yang masuk, lagi nguap, ada debu yang masuk ke mulutnya, ke tenggorokannya, maka ini juga tidak membatalkan. Kenapa? Karena ini semuanya tanpa unsur kesengajaan. Beda kalau dia ngambil debu kemudian dimasukkan ke mulutnya, memakan, dikunyah, dimasukkan ke perutnya. Nah, kalau ini apa? Membatalkan puasa. Atau dia berpikir, memikirkan sesuatu sampai keluar air mani. Memikirkan apa ini? Sampai keluar air mani, memikirkan apa itu? Ya, yang berkaitan dengan itu.
Tadi kalau seandainya mengeluarkan mani dengan tangannya, atau bercumbu, atau melihat hal-hal yang tidak senonoh keluar mani, tadi batal. Tapi kalau berpikir apa? Di sini dikatakan apa? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya karena itu hanya sebatas apa? Khayalan saja. Kalau yang tadi sudah ada prakteknya, meraba, mengelus, melihat, memegang, sudah ada prakteknya. Kalau berpikir cuma di apa? Khayalan saja. Au ihtalama, atau mimpi basah. Ini keluar mani, mimpi basah, tapi tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena ini di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Ya. Nah, dia lagi tidur, nggak sadar, datang mimpi kepada dia. Maka mimpi tersebut di luar kesengajaan dia. Begitu juga dengan keluar maninya, itu di luar kesengajaan dia. Jadi tidak ada faktor kesengajaan. Sampai Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, walaupun seandainya dia sebelum tidur apa? Menghayalkan, memikirkan tentang hubungan badan. Kemudian dia ketiduran. Ternyata hayalannya berlanjut ke apa? Ke mimpi. Maka itu tetap tidak membatalkan puasanya. Karena itu di luar kesengajaan dia. Kemudian au asbaha fihi ta'amun falafadahu, atau terdapat pada mulutnya makanan lalu dia meludahkannya, membuangnya dengan mulutnya. Ya. Maka ini juga tidak membatalkan puasa karena ini belum termasuk apa? Makan. Kalau sekadar makanan masuk ke mulut terus tidak menelannya, maka ini tidak masuk makan, juga tidak masuk minum. Baik makanan atau cairan dimasukkan ke mulut, kemudian dia mengeluarkannya, maka itu tidak masuk makan, tidak masuk minum, sehingga tidak membatalkan puasanya. Nah, gimana kalau ada kasus begini? Ada orang lupa, terus dia makan. Ketika enak-enaknya makan, tiba-tiba temannya mengingatkan, kamu lagi puasa. Sementara di mulutnya masih banyak makanan. Apa yang harus dia lakukan? Maka ini wajib lafzuhu, wajib untuk membuangnya. Kalau dia masih menelan, maka yang pertama, kedua, ketiga tadi itu tidak membatalkan karena dia lupa. Adapun yang terakhir dia telan, dia menelannya dalam keadaan apa? Sudah ingat. Nah, itu yang membatalkan puasanya. Yang terakhir itu setelah dia ingat. Maka kalau sudah ingat, tidak boleh kemudian menelannya, tapi harus dibuangnya. Kemudian atau au iktasal, atau dia mandi, entah dengan menceburkan badannya ke air atau mengambil air lalu diguyurkan ke badan. Ketika mandi ini ada air yang masuk, mungkin masuk ke hidung atau masuk ke telinga, sampai akhirnya terasa di mana? Di tenggorokan. Maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya air tersebut tidak sengaja. Masuknya air tersebut itu tidak sengaja. Au tamadmado au istansako, atau dia berkumur-kumur memasukkan air ke mulut. Au istansako, atau memasukkan air ke mana? Ke hidung. Ketika berkumur-kumur enggak sengaja ketelan. Berkumur-kumur boleh. Bahkan itu disyariatkan dalam wudu. Orang puasa tetap berkumur-kumur dalam wudunya. Antara wajib atau sunnah. Beda pendapat, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Demikian juga memasukkan air ke hidungnya dalam wudu, tetap itu dilakukan.
Nah, ketika berkumur-kumur atau menghirup air ini tanpa sengaja, kemudian apa? Ada yang masuk ke tenggorokan. Maka ini juga tidak membatalkan puasa, karena masuknya itu tanpa kesengajaan. Auzada alat salati, atau berkumur-kumur menghirup air lebih dari 3 kali. Maksudnya apa? Berkumur dan menghirup air yang pertama nggak ada yang ketelan, yang kedua nggak ada yang ketelan, yang ketiga nggak ada yang ketelan. Ternyata dia lebih berkumur atau menghirup air yang keempat. Nah, yang keempat ada yang tertelan. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Au balago fadakhalal ma'u halqahu, atau terlalu dalam dalam berkumur-kumur, terlalu dalam menghirup air sampai airnya ada yang tertelan ke tenggorokan, tapi tertelannya itu tidak sengaja. Maka ini lam yafsud, puasanya tidak batal. Ya, walaupun Nabi SAW telah mengingatkan bahwa ketika puasa maka menghirup airnya jangan terlalu dalam, sehingga menghirup air terlalu dalam ini makruh ketika puasa. Bukan makruh menghirup airnya, menghirup airnya tetap disyariatkan. Yang dimakruhkan itu terlalu dalam menghirupnya. Nah, itu makruh ketika puasa. Kalau tidak sedang puasa harus disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk disedot sedalam-dalamnya. Jadi ini semua yang disebutkan terjadi dengan keadaan lupa, di mana ini berarti tidak ingat, dan dalam keadaan tidak sengaja, contohnya dipaksa. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi pembatal-pembatal puasa ini membatalkan puasa apabila terjadi dalam berapa keadaan? 2 keadaan. Pertama, sengaja. Yang kedua, ingat. Maka bila dua-duanya tidak ada atau salah satunya tidak ada, ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian di akhir pembahasan ini, halaman ini ya, halaman 129, muallif menjelaskan tentang orang yang makan atau minum atau pembatal puasa yang lainnya dalam tidak keadaan ini, Bang. Mana ini? Lanjutkan ya. Ya, ada yang alhamdulillah, ada yang ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah ini sudah terang lagi. Tuh, kalau tadi gelap, nggak ada pengeras suara, hujan deras, ya walaupun teriak nggak bakal kedengaran, apalagi untuk ibu-ibu di sebelah sana. Ini Al-Muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang orang yang makan atau minum atau melakukan pembatal puasa, tapi ini tidak berkaitan dengan unsur sengaja atau tidak sengaja, ingat atau tidak ingat. Jadi ini berkaitan dengan dugaan dia. Ya, berarti memang dilakukannya dengan sengaja ini. Yang pertama, orang yang makan atau minum atau yang lainnya di pembatal puasa di waktu malam
dalam keadaan dia meragukan sudah masuk subuh. Umpamanya dia makan, suasana masih gelap, tapi itu di penghujung malam, dan dia menyangka, dia meyakini ini masih malam. Adapun datangnya subuh masih dia ragukan. Paham ini? Ini dia makan, dia minum, melihat masih gelap ini. Atau kalau sekarang lihat jam, biasanya ini belum subuh, sehingga dia makan atau minum dengan keyakinan bahwa ini masih malam, subuh belum datang. Tiba-tiba ada orang datang kepada dia dan mengatakan waktu sudah subuh. Adapun tidak terdengar adzan di masjid karena listrik mati. Paham ini? Ternyata dia salah, meyakini waktu malam, meragukan datangnya subuh. Ternyata dan dia makan minum, ternyata waktu memang sudah masuk subuh. Apa hukum puasanya? Berkata al-mu'allif sahha shaumuhu, sah puasanya. Sah puasanya. Paham ini? Sah puasanya. Ya, kenapa? Ini kembali kepada hukum asalnya. Al-aslu apa? Baqa'u makan ala makan, atau ini masuk kepada kaidah al-istishab. Al-istishab yaitu memberlakukan hukum asal, bahwa dia makan dan minum, hukum asalnya memang itu waktu masih malam. Adapun datangnya subuh masih diragukan, walaupun ternyata setelah datang orang memberitahukan kepada dia waktu sudah masuk subuh, maka puasanya tetap sah. Hanya saja setelah diberitahu waktu sudah masuk subuh, dia tidak boleh melanjutkan apa? Makan minumnya, segera berhenti. Kemudian yang kedua, la in akala syakkan fi ghurubi syamsi. Kebalikan yang tadi. Dia sedang puasa, kemudian dia makan atau minum atau melakukan pembatal puasa dengan sengaja dan ingat, dalam keadaan dia meragukan sudah masuknya maghrib. Sudah masuknya apa? Maghrib. Nah, umpamanya begini, hujan ini, mati lampu. Ini kira-kira sudah maghrib atau belum? Jadi maghrib masih diragukan. Paham ini? Lalu dia dengan sengaja dan ingat makan. Jadi dia yakin hukum asalnya itu masih siang. Adapun sudah masuk maghrib, ini diragukan oleh dia. Lalu datang orang memberitahukan kepada dia, kenapa kamu sudah makan? Maghrib belum datang. Ternyata memang maghrib belum datang. Paham ini? Berarti waktu masih apa? Masih waktunya puasa. Maka di sini saya mengatakan la. Di sini puasanya tidak sah. Puasanya apa? Tidak sah. Alasannya sama seperti yang tadi, bahwa hukum asalnya itu masih siang, sehingga apabila dia makan dalam keadaan ragu sudah masuk maghrib, diberlakukan hukum asal bahwa memang itu waktu masih siang. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi memang hukum asalnya malam, sehingga walaupun dia makan minum dan dia ragu subuh, yang ternyata subuh sudah masuk, masih sah puasanya. Adapun yang ini hukum asalnya itu masih siang, sehingga dia tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika dia masih meragukan datangnya maghrib, dan ternyata memang maghrib belum datang, maka di sini batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia begini, sudah sore ya, sudah gelap, hujan, nggak tahu ini sudah maghrib atau belum, terus dia makan minum, terus datang temannya dan berkata, temannya ini, benar kamu makan minum, benar ini, memang sekarang waktu sudah masuk maghrib, batal nggak puasanya?
Batal nggak puasanya? Sementara dia tadi makan itu dalam keadaan meragukan maghrib, tapi ternyata keraguannya itu benar. Benarnya itu ada orang yang memberitahu dan dia sudah tahu tentang masuknya waktu maghrib tersebut. Di sini batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Tidak batal ya. Karena memang kenyataannya apa? Itu waktu sudah maghrib, sehingga sudah boleh bagi dia untuk makan dan minum. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang meyakini waktu sudah malam, lalu dia makan dan minum sengaja dan ingat, karena keyakinan dia waktu sudah malam, ternyata waktu masih siang, maka batal puasanya. Kalau yang kedua tadi, dia meragukan datangnya malam, dia dalam keadaan ragu sudah datangnya maghrib. Nah kalau yang ketiga, dia yakin maghrib sudah datang, lalu dia makan, dia minum, ternyata kenyataannya waktu masih apa? Masih siang. Jadi bedanya yang tadi ragu, yang ini yakin. Persamaannya apa? Persamaannya, hakikatnya. Yang tadi ragu, ternyata memang hakikatnya masih siang. Yang sekarang yakin malam, ternyata hakikatnya memang masih siang. Maka dua-duanya sama, batal puasanya. Nah yang ketiga ini contohnya apa? Contohnya orang yang tidur, ya, habis sholat asar dia tidur, kemudian bangun-bangun, cuaca dalam keadaan apa? Gelap, mati lampu dan hujan turun deras, sehingga dia ini sudah malam ini. Karena melihat cuaca sudah gelap, maka dia meyakini waktu sudah malam. Kemudian dia makan, terus hujan reda. Setelah hujan reda, ternyata matahari masih kelihatan di langit. Paham ini? Maka keyakinannya salah. Maka dalam masalah ini, kembalinya bukan kepada apa yang dia yakini, apa yang dia ragukan, tapi kembalinya kepada kenyataan sesungguhnya, hakikatul amri. Bila kenyataan sungguhnya itu adalah waktu masih siang, maka batal puasanya. Halaman berikutnya, halaman 130, ini membahas tentang pembatal puasa khusus, yaitu apa? Hubungan badan. Bismillah. Qala al-muallif al-allamah Musa bin Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Faslun, fasal. Wa man jama'a, dan barang siapa yang berhubungan badan fi nahari Ramadhana, pada waktu siang Ramadan, fi kubulin, baik pada kemaluan depan, au duburin, atau pada dubur, fa alaihil qada'u, maka wajib atasnya mengqadha puasa, wal kaffaratu, dan kaffarah. Wa in jama'a, dan apabila berhubungan badan dunal farji, di luar kemaluan, fa anzala, lalu mengeluarkan mani, au kanatil mar'atu, atau si istrinya ma'dzuratan,
dalam keadaan udzur, au jama'a atau berhubungan badan, man kana nawas sauma, orang yang sudah berniat puasa, orang yang sudah berniat puasa, fi safarihi, dalam safarnya, aftara, maka batal puasanya, wala kaffarata, dan tidak wajib kaffarah, dan tidak wajib kaffarah. Wa in jama'a, dan apabila berhubungan badan, fi yaumaini, dalam 2 hari, au karrarahu, atau mengulang hubungan badan, mengulang hubungan badan, fi yaumin, dalam 1 hari, walam yukaffir, dan dia belum melakukan kafarah, dan dia belum melakukan kafarah, fa kaffaratun wahidatun, maka satu kafarah, fit tsaniyati, dalam kasus kedua, wa fil ula, dan dalam kasus pertama, ithnatani, 2 kafarah, ithnatani, 2 kafarah. Wa in jama'a, dan apabila berhubungan badan, summa kaffara, kemudian melakukan kafarah, summa jama'a, kemudian melakukan hubungan badan lagi, melakukan hubungan badan lagi, fi yaumin, di hari tersebut, di hari yang sama, di hari yang sama, fa kaffaratun tsaniyatun, maka melakukan kafarah yang kedua, maka melakukan kafarah yang kedua. Wa kadzalika, dan demikian juga, man, orang yang lazimahul imsaku, wajib untuk menahan makan atau minum, idza jama'a, apabila melakukan hubungan badan, wa in jama'a, dan apabila berhubungan badan, wa huwa mu'afan, dalam keadaan sehat, summa maridha, kemudian dia sakit, au junna, atau gila, au safaro, atau melakukan safar, lam tasqut, tidak gugur kafarahnya, tidak gugur kafarahnya, wala tajibul kafaratu, dan tidak wajib kafarah, bi ghairil jima'i, dengan selain hubungan badan, fi siyami ramadhana,
pada puasa Ramadan. Pada puasa Ramadan. Halaman berikutnya. Wahia, dan kafarah tersebut itku raqabatin, adalah memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Fa illam yajid, apabila tidak mendapatkan fasiyamu, maka berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', dan apabila dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 miskin. Maka memberi makan 60 orang miskin. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan, sakotot, maka gugur kafarahnya. Sakotot, maka gugur kafarahnya. Ya, pasal ini masih bersambung dengan bab yang tadi, yaitu menjelaskan tentang pembatal-pembatal puasa. Cuma pasal ini dipisahkan dari yang tadi karena pembatal puasa yang ini, yaitu berhubungan badan, ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Sehingga konsekuensinya itu tidak sekedar mengqadha, tetapi wajib untuk apa? Untuk melakukan kafarah. Berkata al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa man jama'a fi nahari ramadhana fi qubulin aw duburin fa alaihi al-qada'u wal kafaratu. Perkataan ini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan badan ini membatalkan puasa. Dan hubungan badan yang membatalkan puasa ini apabila hubungan badannya dilakukan pada kemaluan, baik kemaluan depan, kubul, maupun kemaluan belakang, dubur. Jadi sekemaluan laki-lakinya masuk ke salah satu di antara 2 lubang tersebut, maka ini membatalkan apa? Puasanya. Dan ini adalah pembatal yang paling besar. Fa'alaihil qada wal kafarah. Maka kewajiban untuk orang yang batal puasanya dengan sebab melakukan hubungan badan adalah pertama mengqadha hari yang batal tersebut. Yang kedua adalah melakukan kafarah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa ada 2 kewajiban bagi orang yang batal puasanya dengan sebab berhubungan badan. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat cuma 1 kewajiban, yaitu apa? Kafarah saja. Kafarah saja. Jadi kafarah sudah menggantikan qadanya. Sudah menggantikan apa? Qadanya. Hal ini karena kebanyakan hadis datang menyebutkan kafarah saja. Lalu ada salah satu riwayat yang menyebutkan dengan tambahan qadha. Wasum yauman makanahu, dan berpuasalah 1 hari pengganti hari yang kamu batal dengan sebab hubungan badan. Jadi ada tambahan dalam sebagian riwayat.
Hanya saja tambahan ini diperselisihkan tentang apa? Kesohihan riwayatnya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tetapi kebanyakan para ulama itu berpendapat ini, dua kewajiban, qadha dan kafarah. Kafarahnya jelas, karena ini adalah pembatal yang paling berat. Adapun qadhanya, karena memang puasanya tidak sah. Bila pembatal yang ringan saja itu harus diqadha, apalagi pembatal yang apa? Yang berat. Baik itu menghukumi sah terhadap tambahan riwayat tadi tentang perintah untuk mengqadha, maupun menghukum bahwa riwayat tambahan perintah mengqadha ini apa? Lemah riwayatnya. Maka kemudian mengambil alasan yang lain bahwa ini mimbabil aula. Ini adalah hukum yang lebih pantas. Bila yang batal gara-gara makan minum saja harus mengqadha, apalagi ini pembatalnya yang apa? Yang lebih berat daripada itu. Maka tentu qadha pun wajib atas orang tersebut. Ya. Kemudian di sini al-muallif memberikan rincian permasalahan berkaitan dengan hubungan badan ketika puasa. Permasalahan yang pertama, wa in jama'a dunal farji, kalau melakukan hubungan badan tapi di luar kemaluan, umpamanya di paha istrinya umpamanya ya, atau di dada istrinya, udah itu aja contohnya ya, nggak usah diperpanjang. Banyak yang belum 15 tahun ini. Paham ini? Jadi hubungan badannya bukan pada kemaluan. Sampai mengeluarkan air mani. Ini masalah yang pertama. Maka apa yang terjadi? Batal puasanya. Pembatal puasanya apa? Keluar air mani. Keluar air mani. Maka batal puasanya. Karena batal puasanya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Paham ini? Lalu apakah wajib kafarah? Berkata mu'alif, wala kafarata, tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena hakikatnya ini bukan jima. Karena hakikat jima itu pada kemaluan, yaitu tagyibu al-hasyafah fil farji, membenamkan kemaluan pada kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Itu hakikat jima. Maka kalau di luar kemaluan, ini membatalkan puasa, kewajibannya hanya qadha saja, tidak wajib apa? Kafarah. Masalah yang kedua, au kanatil mar'atu ma'dzuratan, atau si istrinya ini ma'dzurah, dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur di sini maksudnya ada sebab yang menjadikan dia apa? Menjadikan dia tidak terkena hukum. Contohnya apa? Mukroh, si istrinya dipaksa. Ya. Atau contoh lain apa? Si istrinya lupa. Suaminya mah ingat, istrinya lupa. Dan si suaminya pura-pura lupa, padahal ingat. Paham ini? Ini sama-sama apa ma'dzur. Atau si istrinya mungkin lagi tidur, lalu diserang oleh suaminya. Tapi bukan serangan fajar, karena waktu siang ini. Jadi ini ada udzur. Ya. Yeah. Maka si istri di sini, si perempuan ini batal puasanya
dan kewajibannya hanya qada saja, tidak wajib kafarah. Maka kalau melihat kepada perkataan ini di dalam madhab Hambali, walau saya tidak mengetahui secara terperinci, tapi kalau melihat kepada zahir perkataan mu'alif di sini, dan ini memang membawa madhab Hambali, berarti berhubungan badan kalau lupa atau apa, dipaksa, ini batal puasanya, tapi tidak wajib kafarah. Tidak wajib kafarah. Tapi kalau nggak salah nih, saya pernah membaca di kitab yang lain, jadi termasuk madhab Hambali, tidak batal ya kalau lupa atau dipaksa, seperti yang disebutkan tadi dalam pembatal sebelumnya. Nah, dimungkinkan di sini ada dua qaul dalam madhab ini. Ya. Jadi kalau tidak sengaja atau lupa, ini adalah udzur, maka tidak wajib kafarah, tapi puasanya batal, sehingga kewajibannya hanya mengqadha saja. Kemudian masalah yang ketiga, dia melakukan hubungan badan padahal dia sudah berniat puasa dalam safarnya. Maksudnya orang yang melakukan safar, kemudian dia berniat puasa dalam safarnya, tapi kemudian dia siang harinya dia melakukan hubungan badan. Paham ini? Maka orang ini boleh nggak membatalkan puasa dalam safarnya? Boleh, karena ada udzur safar. Tapi ini dia sudah berniat puasa, bahkan sudah memulai puasanya. Kalau seandainya di pertengahan siang dia melakukannya. Nah, maka kata al-mu'allif di sini, bagi musafir yang berhubungan badan padahal dia sudah berniat puasa, maka batal puasanya. Kewajibannya mengqadha saja, tidak wajib kafarah. Kenapa mengqadha? Karena batal puasanya. Kenapa tidak kafarah? Karena hak dia boleh membatalkan puasa, sehingga berhubungan badan tidak terkena hukuman kafarah bagi dia. Sehingga sebagian ulama memandang bahwa kewajiban kafarah dengan sebab jima ini lebih kepada hurmatuz zaman, pelanggaran terhadap kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu itu waktu puasa, dan itu khusus bulan Ramadan, tidak pada hari-hari lainnya. Nah, sekarang orang yang safar, pada hak dia, kemuliaan waktu dia sama enggak dengan orang yang mukim tinggal di rumahnya? Kemuliaan waktunya? Jawabannya tidak sama. Bukan kesamaan waktu Ramadan, bukan, tapi kemuliaannya. Kalau orang yang mukim, ada kemuliaan waktu Ramadan sehingga dia wajib puasa di waktu tersebut. Tidak boleh membatalkan puasanya untuk kemudian mengqadha di luar, tidak boleh bagi yang mukim, bagi yang tidak ada udzur. Adapun orang yang musafir, memang waktunya waktu Ramadan, tapi kemuliaan waktu bagi dia beda dengan yang mukim, sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa pada waktu tersebut. Berarti kemuliaannya waktunya apa? Berbeda. Sehingga kalau dia berhubungan badan, kenanya hanya batal puasa, wajib qadha saja. Adapun kalau apa? Kafarahnya tidak wajib. Karena kafarah sebagian ulama melihat ini lebih kepada pelanggaran kemuliaan waktu Ramadan. Sementara orang musafir pada hak dia boleh tidak berpuasa, sehingga beda kedudukan waktunya antara dia dengan orang yang apa? Yang mukim di rumahnya. Paham ini sebab yang membedakannya? Ya. Kemudian dipahami dari perkataan mu'alif di sini,
Kondisi yang kedua, kalau orang musafir melakukan hubungan badan dalam keadaan dia tidak berniat puasa. Paham ini? Jadi suami istri lagi di luar kota, jarak safar qasar. Kemudian pada waktu malamnya dua-duanya memutuskan tidak berpuasa besok. Paham ini? Kemudian apa? Ya makan, minum, kemudian berhubungan badan. Maka dipahami dari perkataan Malik di sini, itu tidak terkena kewajiban kafarah juga. Jadi kewajibannya hanya apa? Mengqadha saja. Mengqadha saja. Ya. Sebab orang yang sudah berpuasa saja hanya mengqadha. Batal puasa mengqadha, tidak kafarah. Maka apalagi orang yang apa? Memang dari awal dia tidak berniat puasa. Dia sekedar batal puasanya dan kewajibannya hanya mengqadha saja. Iya. Ini ada sisa waktu ya. Sebenarnya kita sudah habis sesinya ini. Tapi ya mau kemana? Hujan. Selesai kajian pun kita masih tetap dalam masjid. Tapi ya saya istirahat dulu ya. Persiapan untuk sesi yang keempat nanti. Tapi karena saya juga tinggal di masjid dan mungkin peserta daurah juga tetap di masjid, maka mungkin kita gunakan kesempatan ini sekitar maghrib jam berapa? 18:11 menit. Ya mungkin 10 menit lah untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Ya, saya sampai jarum panjangnya diangkat 10 ya. Sisa waktunya untuk wudu nanti, persiapan saat maghrib. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya kalau saya nggak salah tanggap ini ya. Kalau nanti dikoreksi kalau salah. Ini ceritanya sahur ya. Sahur di penghujung malam, kemudian dia makan minum, tiba-tiba dikumandangkan apa? Adzan. Nah, bagaimana kelanjutan makan minumnya ya? Apakah boleh dilanjutkan atau dihentikan waktu itu? Ya. Di antara sunnah puasa adalah mengakhirkan sahur. Sehingga kemungkinan ada orang yang ketika mengakhirkan sahurnya sedang enak makan atau minum, tiba-tiba dia dikagetkan dengan apa? Kumandang adzan subuh. Paham ini? Maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dikumandangkan adzan subuh tersebut dalam keadaan yakin sudah subuh karena melihat fajar, paham ini? Maka wajib bagi orang yang makan dan minum ini menghentikan makan minumnya dan yang tersisanya dimuntahkan, dikeluarkan, karena ini sudah mulai start. Paham ini? Yang kedua, kondisi yang kedua, apabila makan
atau apabila dikumandangkan adzannya ini bukan dengan keyakinan sudah masuk subuh, tapi perkiraan. Contohnya ya seperti kebanyakan di kita, muadzin jarang-jarang lihat fajar kan, yang dilihat apa? Jam, lihat jadwal. Oh sekarang subuhnya jam 4.45 menit. Oh jam sudah, jarum panjangnya sudah di angka 9, berarti sudah 4.45 menit. Tanpa melihat kepada apa? Fajar sudah keluar atau belum. Maka itu adzan dalam keadaan yakin atau perkiraan? Dalam keadaan perkiraan. Maka ketika adzannya dalam keadaan perkiraan, orang yang sedang makan dan minum sahur mendengar adzan dengan sebab perkiraan, bukan keyakinan sudah datangnya subuh, boleh bagi dia untuk melanjutkan makan dan minum sampai selesainya adzan. Kalau adzan sudah selesai, sudah jangan dilanjutkan. Ini saya ambil jawaban ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ini berkaitan dengan hadis man sami'a al-adhan wal ina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya minhu hajatahu. Barang siapa yang mendengar adzan subuh sementara bejana masih di tangannya, makan atau minum, maka jangan meletakkannya, ya. Tapi silakan untuk menyelesaikan apa? Makan dan minumnya. Itu sambil adzan. Maka hadis ini sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama mensahihkan. Kemudian kebanyakan ulama tadi apa? Mentafsir seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, bahwa ini berlaku ketika adzannya apa? Berdasarkan perkiraan sudah subuh, bukan berdasarkan apa? Keyakinan sudah subuh, itu keyakinan sudah terbitnya fajar. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada yang pernah berzina saat Ramadan namun tidak keluar mani, apakah harus membayar kafarah dan bayar qada? Dan kejadian itu terjadi sekitar tahun 2009. Bagaimana cara agar mengampuni dan membayar dosa tersebut? Apakah harus bayar puasa? Dan bagaimana cara puasa dan bayar kafarahnya Ustaz? Karena sudah lama. Iya. Ini akan ada pembahasannya. Insya Allah di akhir pembahasannya halaman 133 ya. Karena halaman berikutnya tentang saum sunnah. Tapi sedikit saya sampaikan bahwa orang yang batal puasanya maka dibebankan kepada dia untuk mengqadha puasanya. Bila dia termasuk kelompok yang apa? Yang kewajibannya adalah mengqadha puasa. Ya. Tadi kita menyebutkan ada 8 kelompok, yang 6 kelompok boleh tidak berpuasa dan kewajibannya mengqadha. Yang 2 kelompok apa? Boleh tidak berpuasa dan kewajibannya fidyah ya. Nah, bagi orang yang berkewajiban mengqadha, maka kewajiban qadha ini tidak gugur sampai kapanpun. Paham ini? Tidak gugur sampai kapanpun, selama dia hidup. Kan tadi kejadiannya tahun 2000 berapa? 9. Sekarang pertanyaan 2025. Berarti berapa tahun itu? 16 tahun yang lalu. Maka kewajiban qadha dan kafarahnya tetap dibebankan kepada dia. Sehingga apa yang wajib dia lakukan? Kewajiban pertama adalah bertaubat, karena tadi perbuatannya ada 2 dosa besar yang dia lakukan dalam hubungan badan tadi. Pertama adalah itu zina. Ya, tadi zina. Oh, jima, masyaallah. Saya dengarnya zina. Jima ya, maaf. Berarti 1 ya. Bahwa dia melakukan apa? Pelanggaran berat, yaitu pembatal yang paling besar. Jadi ya, tetap wajib atas orang ini
untuk mengqadha dan melakukan kafarah walaupun itu kejadiannya 16 tahun yang lalu. Ini pertama. Yang kedua, wajib untuk bertaubat. Wajib untuk apa? Bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak segera melakukan qadha dan kafarah. Karena kewajiban qadha dan kafarah ini tidak boleh melewati Ramadan berikutnya. Memang ada waktu selama 1 tahun dari Ramadan ini sampai Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya. Itu waktu yang disediakan untuk dia. Tidak boleh melewati Ramadan berikutnya. Maka kalau melewati Ramadan berikutnya, dia melakukan pelanggaran yang kedua, yaitu tidak segera melakukannya di waktu yang sudah disediakan. Nah, jadi tetap dia mengqadha dan dia melakukan kafarah dan dia wajib untuk bertaubat. Nah, wallahu a'lam. Zina. Nah, benar berarti tadi. Berzina. Ya berarti benar yang saya tangkap tadi benar. Berarti ini 3 ini kesalahannya. Hubungan badan, ini pembatal puasa yang paling berat. Yang kedua zina, ini dosa sangat besar. Yang ketiga dia tidak segera melakukan qadha dan kafarah. Jadi 3 dosanya ini. Maka setelah dia mengetahuinya, segera untuk mengqadha, segera untuk melakukan kafarah, dan segera bertaubat atas dosa-dosa yang tadi telah disebutkan. Wallahu taala a'lam. Ya, 3 menit lagi. Tidak ada soal dari kertas. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah benar bahwa Imam Abu Hanifah mengubahkan istimna? Siapa? Pak? Apakah benar bahwa Imam Abu Hanifah mengubahkan istimna? Memubahkan. Allahu a'lam. Ini pertanyaan tentang pendapat Imam Abu Hanifah. Allahu a'lam. Nanti dilihat dulu. Kemudian, Ustaz, apakah kafarah bila tidak dikerjakan akan jadi utang di akhirat? Ya, kalau dia tidak melakukan kafarah, berarti dia tidak melakukan penggugur dosa. Kafarah itu artinya penggugur dosa yang khusus. Kalau kafarah tertentu, ini adalah penggugur dosa yang khusus. Ada kafarah umum. Maka setiap taubat, setiap kebaikan ini menggugurkan dosa-dosa. Tapi yang dimaksud dengan istilah di sini ini kafarat yang khusus. Maka berarti dosa dari pelanggaran dia ini masih belum dia gugurkan. Apakah itu menjadi apa tadi? Hutang di akhirat nanti, yaitu dia berdosa karena tidak melakukan kewajiban kafarah ini. Ya. Sementara dia mampu untuk melakukannya. Beda cerita kalau tidak mampu untuk melakukannya, nanti ada pembahasannya. Kalau dia mampu melakukannya, maka dia berdosa karena tidak melakukan kewajiban ini. Pertama, dosa dia melanggar pembatal saum yang paling berat. Yang kedua, dia tidak melakukan kewajiban kafarah ini, sehingga dia menanggung dua dosa ini. Adapun urusannya nanti di akhirat, yaitu bergantung kepada masyiatullah, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paling urusannya adalah kalau dia sudah meninggal, bagaimana dengan ahli warisnya? Apakah melakukan kafarahnya atau tidak? Insya Allah nanti ada pembahasannya. Nah, wallahu a'lam. Udah, bisa. Alhamdulillah, hujan juga sudah reda ya. Nah, kita istirahat dulu, persiapan sholat, dan insya Allah nanti pukul berapa? 18.30 ya, pukul setengah 7 kita lanjutkan sesi yang terakhir.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.